Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara jemaah Masjid Al-Muttaqin, insyaallah semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang mubarak ini kembali kita panjatkan rasa syukur atas segala limpahan nikmat, rahmat dan dunianya yang masih diberikan kepada kita, baik iman, Islam, panjang umur, sehat, taat dan afiatnya, sehingga kita bisa melaksanakan segala bentuk perintah dan kewajibannya. Diawali dari sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan kita sampai masuk ke alam kubur. Mudah-mudahan amaliyah yang kita kerjakan sampai saat ini, sampai detik ini, dengan sifatnya Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, Allah meridhoi amalan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Salawat salam secara istiqamah, mudawamah kita sampaikan kearifan junjungan kita, penghulu kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang gemar bersolawat akan mendapatkan syafaatul uzmahnya ila yaumal qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, marilah kita buka majlis ilmi ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan karamah, barakah, mukjizat dari surah Al-Fatihah. Apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, baik yang terucap maupun yang tersembunyi, Allah Maha mengetahuinya. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Allah panjangkan umur kita dalam sehat, taat, afiatnya. Allah kurniakan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, untuk bisa kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara kita, jamaah kita, pengurus baik dari Yayasan DKM yang telah berkurang rahmatullah, keluarga kita, orang tua kita, guru kita, jamaah khususnya Al-Muttaqin,
Mudah-mudahan doa kita dijabah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah terima seluruh amal dan ibadahnya, Allah jadikan kuburnya radatun min riyadil jannah. Yang sedang sakit, saudara-saudara kita juga dalam waktu mustajabah ini, mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit diberi kesabaran, mudah-mudahan dengan sakitnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, tak lupa kita doakan mudah-mudahan diberi kepahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah yang berguna bagi agama Nusa dan bangsanya dan bakti kepada kedua orang tuanya. Bitilka niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah biyadil kitab Nawawi Biramil Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekedar mukadimah atas nama sesama muslim, biar khusus keluarga besar Al-Muttaqin menyikapi pandemi COVID-19 Omicron yang di-share sama Pak Edi dulu itu sudah kurang lebih 4 ribuan. Menyikapi di dalam hal ini Al-Fakir mengingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwasanya jangan terlalu bersama-sama yang dikatakan kita fokuskan tersebut. Jangan terlalu berlebihan dalam menyikapinya. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Di dalam kitab An-Nu'aim, Abu Nu'aim dalam kitabnya itu pernah terjadi di Damaskus. Ada segerombolan virus yang datang yang dilihat oleh ahli kasab. Ahli kasab itu adalah orang yang bisa melihat langsung dalam gaib. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika ditanya itu virus mau kemana, dia katakan saya mau ke Damaskus, akan menebarkan bahwa virus itu merajalela di Damaskus. Tahun berganti tahun Bapak Ibu dan saudara, yang meninggal adalah 1000 orang. Berapa? 1000. Bu, berapa Bu? 1000. Kelar itu virus, balik lagi ditanya oleh ahli kasab, berapa yang meninggal? 1000. Tapi kenyataannya yang terdengar di dalam hasil faktanya itu adalah 50.000. Dari 1000 yang meninggal, tapi jumlah yang diketahui seluruhnya 50.000 orang mati dalam kena virus. Saudara, itu ahli kasab bertanya kepada yang namanya virus. Katanya 1000, tapi semuanya didapati jumlah secara keseluruhan 50.000. Kata virus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang 1000 meninggal karena virusnya, yang lainnya karena berlebihan dalam menyikapinya. Na'udzubillah min. Jadi itu saya prolog dulu. Jadi guru saya ketika ngaji kemarin mengatakan seperti itu. Jangan terlalu kita memikirkan. Yang penting kita ikhtiar. Prokes kita jalani. Cuci tangan, memakai
pakai masker, menjaga jarak, ini ikhtiar. Kalau urusan meninggal dunia, urusannya Allah Subhanahu. Yang meninggal sudah memang qadariyah, izin Allah. Kita hanya menyikapinya bagaimana ikhtiar. Baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kitab Imam Nawawi diawali dari surah Al-Imran ayat 300. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Kemudian di dalam surah Yan-Dain, wa qala ta'ala aidan, surah Al-Baqarah 155, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh aku akan berikan percobaan kepadamu, khauf ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsi minal amwal kekurangan harta, wal anfus jiwa kematian, wath thamarat sandang pangan, buah-buah dan sejenisnya, wa basyiris sabirin dan beritakan kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia berkata, sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hadis yang pertama di kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Malik al-Harith bin Hasim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatul laka aw 'alaika kullu nas yaghdu baba'i'u nafsahu pamu'tikuha aw mubikuha rawahu Muslim. Wa an Abi Malik al-Haris, dari Abi Malik al-Haris, nama lengkapnya Malik al-Haris bin Hasim, bapaknya namanya Hasim al-Ash'ari. Ash'ari ini adalah merupakan yaitu nama-nama suku yang ada di Yaman, yang begitu banyak nama-nama suku di Yaman itu al-Ash'ari. Kalau dalam riwayat Abi Malik ini, Bapak dan saudara-saudara sekalian, orang yang terkena imbas dari yang namanya penyakit taun. Mirip kayak seperti pandemi.
Dia terkena meninggal dunia masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meninggal dunia karena wabah taun yang tidak ada atau obatnya, susah Bapak Ibu dan saudara. Meninggal di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau tidak salah Al-Faqih itu ingat itu sampai Abu Malik ini meriwayatkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 20-an lebih, karena dia bersujud suka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Suka bertemu Rasulullah dan bisa menimba ilmu dari Rasulullah. Walaupun dia 20-an lebih meriwayatkan hadis, dia juga bersyukur. Langsung dia berguru, berilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bidhammi 'ala al-mukhtar. Taknya ini diberi tanda doma, bidhammi. Bermakna Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, daripada yang dikatakan memakai huruf waw at-tuhuru, ada at-tahuru bil fi'li, kerja, bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Suci itu bagian dari iman. Di dalam hal ini ada dua pengertian. At-tuhuru, yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mempunyai pengertian secara hissiyah, pengertian secara indrawi, secara penglihatan, secara langsung. Kesucian bagian iman. Salah satu contoh, Masjid Al-Muttaqin ini kita yakini hakul yakin bersih, suci dari najis dan kotoran. Oleh karena itu kita yakini ini disebut dengan makna hissiyah. Kita punya tempat sholat di rumah kita untuk tahajud, untuk duha, kita jamin itu kesuciannya. Itu merupakan bagian dari iman. Kelihatan secara mata, kita kelihatan bahwasanya kita yakini secara indrawi suci tempat dalam ibadah kita kepada Allah. Makna yang kedua, at-tuhuru, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, adalah mempunyai maknawiyah, yaitu bagaimana secara maknawiyah, secara nurani. Pengertian yang dikatakan di dalam hati, kesucian dari iman. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana mempunyai maknawiyah kesucian itu adalah kita terlindung dari penyakit yang namanya penyakit hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana yang dikatakan salah satu bapak meyangnya segala dosa adalah penyakit-penyakit dengki, hasad, hasud, sombong, riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin bagaimana senantiasa besar di mata manusia.
Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya kesucian bagian iman yang mempunyai maknawiyah sesungguhnya, makna hakiki, makna yang sesungguhnya. Amalan di dalam setiap hari, kalau kita ke toilet, kalau kita beristinja, Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik itu dalam hadas besar maupun kecil, kita telah mengucapkan satu doa. Kita telah memanjatkan kepada Allah, sandaran kita kepada Allah yang maknawiyah at-tuhuru syatrul iman. Ketika kita buang hajat, kita baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Kalau kita baca itu merupakan bagian iman. Kesucian Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, tahhir qalbi, bersihkan hati kami, bersihkan hati saya, minan nifaq, dari yang namanya penyakit hati itu, munafik. Makanya terkadang di zaman milenial seperti ini hampir rata-rata gara-gara korban itu yang namanya KDI, dangdut, dan sebagainya. Hampir rata-rata orang di toilet itu banyak yang nyanyi. Padahal itu disunahkan, diajarkan oleh Rasulullah. Sampai kita buang hajat, kita mohon, karena manusia susah dari penyakit hati. Sampai begitu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit munafik. Ayatul munafiqin salat. Tanda-tanda orang munafik ada berapa, Bu? Ada berapa? Ayatul munafiqin salat. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Bagaimana yang dikata orang munafik? Kelihatannya bagus, tapi kelakuannya, sikap dan perilakunya bertolak belakang. Idaki asfalin nar. Kata Allah, orang munafik itu tempatnya di dasar neraka. Oh, naudzubillah min dzalik. Bagaimana yang dikatakan orang-orang munafik? Ayatul munafiqi salatu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza akhlafa wa tu'mina khana. Orang munafik itu tandanya 3. Yang pertama, kalau ngomong dusta. Kalau ngomong dusta. Kalau janji nggak ditepati. Dikasih amanat, dia khianat. Orang munafik. Kalau ngomong bohongin terus. Kalau dia janji, kita dibohongin juga. Dikasih amanat, dia berkhianat. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya penyakit-penyakit hati ini. Dijauhkan, karena obatnya bukan orang lain, obatnya bukan dokter spesialis, obat hati, tetapi yang menyembuhkan adalah diri kita sendiri. Mau enggak? Bahwasanya at-tuhuru syatrul iman. Ini sendi daripada sabar, nanti arahnya ke sini. Bagian keimanan, kita berlindung kepada Allah dari yang namanya penyakit-penyakit hati. Ini yang pertama. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'anul mizan. Dan alhamdulillah merupakan
memenuhi daripada timbangan, memberatkan timbangan. Alhamdulillah, ucapan kepada Allah, segala puji bagi Allah, ini adalah memenuhi daripada timbangan kita di yaumil hisab. Di yaumil hisab, ketika dihisab, ini orang-orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah, zikirnya kepada Allah. Bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat thayyibah, berada di dalam hal tersebut akan memberatkan timbangan kita. Karena kalau kita bercermin dari ayat Allah surah Ar-Rahman tadi dibacakan oleh Imam Haji Irsyad, itu kalau kita lihat 31 kali diulang-ulang sama Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat Allah mana yang masih kita dustai. Artinya di situ untuk kita syukur kepada Allah. Kita jadikan amalan kita bagaimana mengucapkan rasa syukur ini senantiasa, lidah ini spontanitas mengucapkan alhamdulillah, karena memang terbiasa mudawamah kita lakukan, insya Allah sampai kita berjumpa kepada Allah dan sampai di dalam hisabnya Allah memberatkan timbangan kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana yang dikatakan ucapan rasa syukur ini memberatkan timbangan kita? Teringat yang dikatakan diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan keluh dan kesahnya, dalam keadaan berlama-lama sekali dalam penciptaan, malaikat bertasbih. Kemudian juga ketika itu Nabi Adam alaihissalam bersin mengucapkan alhamdulillah, maka malaikat menjawab ketika bersin tersebut, subhanallah walhamdulillah. Sudah dilakukan ketika bersin, bagaimana Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, dicontohkan oleh yang namanya malaikat dengan sambutannya subhanallah walhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana yang dikatakan untuk memberatkan timbangan kita ini kita pakai sebagai pakaian kita, sebagai perlengkapan kita, jangan terlepaskan. Rasulullah SAW di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, setiap mendapat kenikmatan, setiap mendapat yang namanya karunia yang tidak terhitung dari Allah, sekecil apapun, Rasulullah mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Mengucapkan daripada alhamdulillah dari kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengucapkan bagaimana bi ni'matihi tatimmus salihah, segala puji Allah yang telah memberikan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan. Itu Rasulullah. Itu ketika mendapat nikmat. Bagaimana ketika mendapatkan musibah? Bagaimana ketika mendapatkan ujian? Bagaimana ketika didera, diberikan yang dikatakan luar biasa gelombang-gelombang cobaannya? Rasulullah SAW menyandarkan dengan kalimat istirja. Apa itu istirja?
Pernyataan kembali, pernyataan meyakinkan kembali kepada Allah. Milik Allah akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul begitu kata Aisyah. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah yang telah memberikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah yang kita kenal dengan kalimat-kalimat istirja. Jadi syukur itu adalah memberatkan timbangan. Orang yang bersyukur, nah ini kebalikannya. Orang yang bersyukur memberatkan timbangan. Kebalikannya, orang yang kufur nikmat, orang yang tidak bersyukur akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Itu yang kedua. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ucapan dan ucapan daripada subhanallah walhamdulillah memenuhi ma bainas samawati wal ardh, memenuhi daripada langit dan bumi. Jangan dikata enteng. Subhanallah walhamdulillah, ini memenuhi daripada langit dan bumi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 950 tahun dia dakwah. Susah. Bagaimana yang dikatakan Nabi ini berdakwah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Di saat tersebut ya sampai anak dan istrinya saja tidak ada yang beriman. Di dalam 950 tahun wiridnya, zikirnya Nabi Nuh adalah bertakbir la ilaha illallah. Malaikat yang tadi diurutkan sudah bertasbih subhanallah. Dilanjutkan ketika Nabi Adam bersin walhamdulillah. Dikaitkan lagi ketika Nabi Nuh la ilaha illallah. Maka sudah terjadi itu mengisi langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi urutannya. Ketika Nabi Nuh berdakwah dengan ucapan zikirnya la ilaha illallah 950 tahun, didengar oleh malaikat, disambut tadi dengan Nabi Adam alhamdulillah ketika bersih. Dikaitkan lagi, itu telah mengajarkan kepada kita amalkan zikir kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dari mana akbarnya? Jadi dikaitkan asbabul nurutnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dikaitkan lagi Allahu akbarnya. Dari mana ini? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ketika membawa ibu Ismail untuk disembelih, sebelum disembelih Bapak Ibu dan saudara-saudara, rasa kasih sayangnya Nabi Ibrahim kepada putranya. Tapi di saat tersebut memang sudah berjanji bahwasanya jangankan yang namanya
harta, jangankan yang namanya harta, dirinya saja, anaknya mau dikorbankan, dia udah janji ditegur sama Allah. Dibawa apa zikirnya, apa wiridnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sering kita baca, yang sering kita lazimkan ketika kita sholat, ketika berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Ada kaitan. Dan Nabi Adam bertasbih. Nabi Adam sudah mengucapkan ketika bersin alhamdulillah, disambung oleh malaikat subhanallah walhamdulillah. Ketika Nabi Nuh mengucapkan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail, dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikaitkan malaikat mengajarkan kepada manusia kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Disampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Dijawab sama Rasul, disambung sama Nabi, la haula wala quwata illa billah. Jadi zikir ini memenuhi daripada langit dan bumi. Jangan dianggap enteng ini. Jangan dianggap enteng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau orang tawaf, orang-orang ibadah haji, umrah, terkadang itu langganannya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibaca karena itu mengisi daripada isi bumi dan langit. Kita teringat Bu Pak dengan zikirnya Al-Maghfurullah Kiai Haji Arifin Ilham. Sering itu dan amalan dia. Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, ketika syakaratul mautnya Arifin Ilham Al-Maghfurullah senyum itu. Ini membuktikan mengisi alam langit dan subhanallah ringan. Kita jadikan wirid, kita jadikan zikir kita untuk perbekalan kita. Amalan-amalan zikir ini insya Allah setelah memberatkan timbangan, dan dia juga bagaimana akan mengisi daripada pintu dari langit dan bumi amalan kita. Diijabah, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan. Nah, ini dua kalimat yang ringan. Dua kalimat yang ringan kata Rasulullah di lisan. Subhanallah wa bihamdihi. Dua kalimat yang ringan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kalau kita tahlil, kalau kita orang meninggal dunia itu dibaca. Itu merupakan untuk mengisi kita, mengisi daripada alam, dari langit dan bumi, menjadi saksi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Rasulullah,
kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat yang ringan sekali dalam lidah itu ini. Sakilataini fil mizan habibataini ila rahman. Oh, setelah ringan diucapkan oleh lidah, kemudian sakilataini fil mizan, beratkan timbangan itu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, habibataini ila rahman. Allah cinta banget, Allah senang banget itu sama orang yang mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Baca itu subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim subhanallah bihamdihi. Digandengkan lagi kalau subuh FK Ulum jadi ijazah dari Habib Ali itu subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Ini mengisi, ringan diucapkan, tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengisi daripada alam langit dan bumi sebagai saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, subhanallah walhamdulillah tamla'ani am tala'u ma bainas samai wal ard, bahwasanya subhanallah walhamdulillah memenuhi baina samawati wal ard, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Nah ini, salat itu adalah cahaya, salat itu penerang bagi kaum orang yang beriman kepada Allah, bahwasanya dengan salat itu menunjuki daripada bizulumat, daripada kegelapan, daripada kezaliman. Jadi kalau orang yang salat, orang yang bercahaya. Orang yang tidak salat, orang yang tidak bercahaya, tidak diberikan nur. Karena salat itu anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sebagai cahaya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, orang yang sholat itu cahayanya apa? Nanti ketika di alam kubur, ketika di alam barzakh, perbatasan antara dunia dengan alam-alam kubur, alam barzakh, alam di sana itu kita yakini bahwasanya setelah mengantarkan daripada kita 7 langkah, orang-orang yang mengantarkan kita datang itu malaikat akan bertanya daripada amal-amal dan ibadah kita. Kalau ditanya apa, bagaimana kita yang sholat sebagai cahaya, apa kita ngapalin itu bocorannya, apa itu kita ngapalin untuk jawabannya? Enggak, tidak seperti itu. Ketika ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu malaikat bertanya. Kita jangan takut. Orang-orang as-salatu nurun, orang-orang yang salat merupakan cahaya, orang yang sabar adalah pasti salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kata Allah begitu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang bis-sabri was-salah. Orang-orang yang sabar pasti dia akan sholat. Orang-orang yang sholat pasti dia sabar. Dia pasti akan sabar. Kenapa? Sholat itu adalah cahaya. Sholat itu adalah nur. Ketika ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu, orang yang sholat, insya Allah jangan pada putus asa. Allah sudah jamin, Rasulullah sudah meyakinkan kepada kita. Ketika ditanya marrabbuka, orang yang sholat,
pasti dapat menjawab. Insya. Coba kita lihat. Ketika kita dalam sholat, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Marabbuka, siapa kamu? Kita ucapkan tiap waktu, alhamdulillahi rabbil alamin. Nur, cahaya. Makanya jangan lupa. Rasulullah sampai mengatakan, mengingatkan ketika meninggal, ummati asal ada apa? Nur, cahaya. Cahaya itu semua. Nggak usah pakai bocoran, kain kapan tulis aja la ilaha illallah, pakai spidol sebagai, nggak ada bocoran. Yakin orang yang sholat insya Allah dapat menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Marrabuka, kita baca alhamdulillahirabbil. Ketika kita bangun dari yang namanya sami Allahu liman rabbana lakal hamd, masya Allah, itu dijawab tuh, nur cahaya. Rabbana lakal hamd mil'us samawat, udah dijawab, dialah Allah. Jadi orang yang salat udah dijawab tuh, nur cahaya. Makanya yakin. Rasul mengatakan ummati as-shalah, itu maksudnya. Rabbana lakal hamd. Dia telah kita jawab. Biasakan itu ketika di dalam sholat. Hanya orang-orang yang sholat, as-sholat merupakan nur cahaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudian sekali ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kita ucapkan juga itu, maha suci Allah Tuhan kita. Jadi kita luruskan, kita tegaskan, saya ingatkan, orang yang sholat pasti bercahaya, cahaya di dunia dan insya Allah cahaya di akhirat. Orang yang sabar dia sholat, orang yang sholat insya Allah jadi orang sabar. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, was-shadaqatu burhanun, sedekah itu menjadi pelita, sedekah itu menjadi cahaya. Jadi sedekah itu pelita menjadi cahaya. Bahkan dengan sedekah insya Allah amalan yang tidak akan terputus sampai masuk ke liang. Orang-orang yang berbakti di masjid ini dengan sedekahnya, ya dia masang lantai, kipas angin, AC, insya Allah itu nggak akan putus sampai masuk ke liang kubur. Amalan yang tidak akan terputus, sedekah jariah. Idza matabnu adam in qata'amu min amalu illa min salatin, sadaqatul jariah atau ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila mati manusia, terputus semuanya kecuali 3 perkara. Sadaqatul jariah, sedekah, aw ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Dari majelis taklim ini insya Allah membawa berkah, insya Allah membawa cahaya, insya Allah membawa manfaat di ilmu. Karena orang menuntut ilmu, kata Rasul, minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai ke liang kubur. Dan yang ketiga, waladin salihin, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dan sedekah pasti akan bertambah, bukan berkurang. Kemudian, nah ini was-sabru diyaun, sabar itu merupakan yang dikatakan pelita, merupakan cahaya, merupakan rangkaian petunjuk bagi kita. Insya Allah dengan yang dikatakan sabar menjadi pelita, menjadi hujah, menjadi dalil bagi kita bagaimana orang-orang yang senantiasa
berlaku sabar. Sabar dalam apa? As-sabru 'ala ta'ati, sabar dalam taat. As-sabru 'alal maksiati, sabar dalam menghadapi maksiat. As-sabru 'alal masyaqqah, dalam kesulitan. As-sabru 'alal maksiat, as-sabru 'alal musibah, sabar dalam musibah. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu rukun sabar. Kemudian yang terakhir, ibu bapak saudara-saudara sekalian, wal Qur'anu hujjatul laka au 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah, dalil, penolong, laka au 'alaika, dan penuntut. Artinya apa? Al-Qur'an menjadi penolong, menjadi penuntut. Kalau Al-Qur'an kita baca, Al-Qur'an kita amalkan, insya Allah menolong kita. Tapi Al-Qur'an, maaf, hanya sekedar dibaca, didengungkan, dilagukan, tanpa diamalkan, dia akan menuntut kepada orang tersebut. Tuh. Jadi kita Al-Qur'an, kita iqra, kita baca, lalu kita tadaburi, bahkan insya Allah kita amalkan dari ayat-ayat Allah, akan menolong kita. Hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kullu nasi ya'du babai nafsahu pamutikuha au mudikuha. Ada pagi hari manusia, setiap diri pamutikuha, ada yang bebas, ada yang selamat, wa au mubikuha, ada yang hancur, ada yang binasa. Orang yang gak sabar, dia tidak bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, dia binasa. Orang yang sabar, tadi urutannya menjaga kesuciannya, mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebagai zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanal azim, dia katakan semua sambarannya, hantarannya dari musibah tersebut, Allah Allah Allah, seperti Rasul ajarkan kepada kita. Insya Allah kita tidak hancur, kita tidak binasa. Setiap manusia tiap hari berputar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir di majelis ilmu, sholat bersama-sama di Masjid Al-Muttaqin, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan iman dan Islam, dan diselamatkan sampai detik ini dari COVID-19. Yang meninggal dunia mudah-mudahan husnul khatimah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin dari Al-Fakir. Biasanya dari luar negeri, Islam sering memakai dalam negeri supaya nggak bosan. Kalau makan soto Betawi mulu kan bosan Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mungkin ada interaksi. Silakan pada ibu bapak saudara. Ya, silakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mencapai dua surga itu sebetulnya luar biasa.
Orang doa dari urutan dari awal sampai akhir, ujung-ujungnya dua surga yang kita ingin dapati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tuh. Makanya Allah ulang-ulang tadi, artinya apa menyikapi tersebut? Dusta. Masih dustain mana itu Tuhan? Nikmat Tuhannya masih dari mana? Dari mana dilihat ini? Maka itu doa. Ini dua surga. Ya Allah beri kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sudah bahagia, wa qina. Pasti kalau orang sudah bahagia di akhirat terlindung dari siksa neraka. Tuh. Nah, bagaimana yang dikatakan takut kepada Allah? Ini yang tadi saya ingatkan. Ittaqillah haitsu ma kunta, takut kepada Allah di mana saja berada. Nah, tadi saya sudah sikapi, bagus, Pak Edi ngingetin terus. Baik, pemikiran itu. Tapi kita sikapi dengan ya hanya kepada Allah. Tapi betul itu, mengingatkan. Jangan lengah. Jangan yang dikatakan gimana? Udahlah. Jangan, tapi kita tetap waspada. Artinya apa di situ? Ittaqillah haitsu, takut kepada Allah. Artinya takut kepada Allah, minta pertolongan, berikhtiar. Kita jangan sampai terbawa lagi misalnya politik deh. Giliran besok Idul Fitri, puasa, khawatir kalau kita terlalu fokus menyikapi berlebihan, kagak enak. Ibadah semuanya lockdown. Tapi kita yakini bahwasanya tadi Abu Nu'aim mengatakan sikapi, tapi jangan berlebihan. Artinya apa? Kita tetap prokes. Khawatir akhir zaman, Bapak Ibu nih, saya khawatir akidah kita dicuci. Bukan ittaqillah, tapi ittaqir corona. Takut sama corona. Saya takut di situ. Kita bukan takut. Artinya kita hanya takut kepada Allah. Artinya kita tetap ikhtiar, tawakal Allah, baru kita tawakal. Yang meninggal banyak, yang sembuh juga banyak, yang selamat juga banyak. Yang penting kita ikhtiar, itu aja. Jadi kembali lagi, jangan ittaqillah. Bagaimana ittaq corona tapi ittaqillah. Nah, artinya kalau kita balikin ittaqillah wala bisyikit tamrah, takut kepada neraka. Balik wala bisyikit tamrah. Hanya dengan sebiji kurma mengantarkan kita lagi pandemi banyak-banyak bersedekah. Tuh, itu membawa kebahagiaan hidup. Nggak bisa sedekah pakai biji kurma juga satu biji, kata Rasul. Tabassum fi wajhi akhlaq salat. Senyum sama orang. Jangan manyun sama orang, udah sedekah. Tuh, yang penting jangan senyum sendiri. Kalau senyum sendiri hilang. Gitu Pak Ji ya. Ada lagi? Ibu-ibu Kak, wajib putih nggak? Kelas Al-Fatihah. للكريم الكريم وفعله الكريم صلى الله عليه وسلم. يا الله يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل لنا من خشيتك ما تحول بين معاصيك طاعتك وتبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعين علينا مصائب الدنيا ومتينا بصدرك وقوتنا ما احييتنا واجعله ولنا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في الدين ولا تجعل الأكبر منا ولا المبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. دعوا بها سبحان الله وتحية بها والسلام واخر دعوهم ان الحمد لله رب العالمين ولكم منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.